Wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Semoga kita semua senantiasa berada di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kelompok kami berkenan untuk menyampaikan kembali materi selanjutnya yang kali ini akan disampaikan oleh Ibu Evi Jamilah SPD sebagai presenter. Kemudian juga ada Ibu Tin Agustina SPD sebagai moderator. Dan juga ada, terima kasih sudah ada Ibu Neneng Nurul Khairani MAG yang sudah hadir di ruang virtual ini. Dan saya sendiri Muhammad Ali Rajai sebagai host. Kali ini kita akan membahas tentang wirausaha ya, Bu Epi. Iya. Bagaimana lebih lengkapnya nanti akan dibahas oleh Ibu Tin dan sebagai moderator dan Bu Epi sebagai presenter. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu moderator, Ibu Tin, mangga dihaturan. Hatur nuhun, itu ya bahasa Indonesia tapi Sunda wae nya. Campur we lah. Campur. Mohon mangga atuh ke Indonesia wae nya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bapak Guru hebat, peserta dan ada juga yang peserta PTT 8. Hari ini kita berjumpa lagi dengan kelompok kami dalam materi mengajarkan wira swasta sejak dini yang akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Ibu Evi Jamilah SPD dari SDN Ciherang, dan untuk lengkapnya akan membacakan biodata beliau. Pemateri ini bernama lengkap Evi Jamilah yang lahir di Sumedang pada tanggal 11 Desember 1986. Riwayat pendidikan beliau ini dari SD hingga ke SMA ini bersekolahnya itu di Garut ya Bu ya? Aduh, Asgar. Iya. Di Garut ternyata ya Bu, terlahir di Sumedang ya Bu ya? SD dan SMA. Orang Citanggulun Bu, asli Bu, Citanggulun. Ini mungkin ada cerita di balik semuanya ya Bu ya? Kenapa sekolahnya di Garut? Iya. Untuk melanjutkan ke perguruan tingginya, Bu Evi ini berkuliah di D2 PGSD UPI Cibiru yang lulus tahun 2006. Kemudian melanjutkan ke sarjana atau S1 masih di PGSD UPI Cibiru lulus tahun 2010. Sama ya Bu ya, sama saya Bu. Tapi saya mau PGSD Sumedang Bu, tahun 2010. Oh iya. Ya. Dan alamat beliau ini jadi aya bade ameng. Amangan alamatnya aya di Dusun Citanggulun, RT 7 RW 3 Dusun Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Sumedang. Pengalaman mengajarnya pada tahun 2003 sampai 2006 beliau mengajar di Madrasah Diniyah Al-Wusta, Kecamatan Jatinangor, Sumedang. Tahun 2007-2011 mengajar di SDN Paripurna, Kecamatan Jatinangor, Sumedang. Tahun 2011 sampai 2012, beliau ini mengajar di SDN Cinanggela, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Waduh, ini pengalamannya berarti Bu ya banyak ya di berbagai tempat. Pengalaman di gunung. Tinggal di Sumedang. Pernah mengajar juga di Bandung dan dari tahun 2016 sekarang Bu Evi ini mengajar di SDN Ciherang, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Pengalaman berorganisasi beliau juga sangat banyak ya. Salah satunya adalah sebagai Ummahatul Gad ya Bu ya. Ummahatul Gad ya. Sebagai nakib atau nakibah, DPM, pramuka. Beliau juga ternyata di sini pernah menjadi ketua KKG Gugus apa Bu nih? Dan wakil ketua KKG Kecamatan Ekek. Iya, berarti sangat berpengalaman ya Bu ya. Baik, itu adalah biodata dari Ibu Evi Jamilah. Yang ingin menghubungi beliau bisa menghubungi di WA 085722641891, Instagramnya Evi Alvareja dan Facebooknya Evi Jamilah Alvareja.
Itu biodata beliau Lengkap ya. lengkap. Bikin penasaran gitu ya karena pengalamannya banyak. Baik, kita langsung saja Bu ke materi yang akan dibahas hari ini. Nanti mungkin materi ini dibagi menjadi 2 atau 3 ya Bu ya. Yang sesi pertama adalah penyampaian materi, pemaparan materi tentang wirausaha sejak dini. Sesi yang kedua adalah tanya jawab. Sesi yang ketiga adalah nanti kesimpulan dan penutup. Seperti itu ya Bu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ibu Evi Jamila untuk memaparkan materi untuk hari ini. Kami persilakan Ibu. Presentasi. Ya, terima kasih kepada Bapak host dan juga Ibu moderator, juga kepada para peserta, Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Dari banyak dari negara ya Bu. Ya, selamat datang, selamat bergabung Bapak Ibu guru hebat semua. Kali ini saya untuk memaparkan materi mengenai pentingnya berwirausaha sejak dini. Sebentar saya share dulu ininya. Provinsi. Provinsi namanya kan, distrik provinsi. Logo namun. Hebat. Kumaha pertamanya nggak bisa aktif kayak gini? Ya. Kurang share di grup WA. Ada Bu itunya Bu. Mengapa saya mengambil wirausaha? Karena berlatar belakang dari kecuali ini. Setelah COVID ini, dampaknya itu sangat besar terhadap bangsa Indonesia. Mulai dari angka pengangguran yang sangat tinggi, ini sekitar 203,97 juta orang. Yang dari total penduduk sekian, presentasenya itu 14,28%. Kemudian angka dari pengangguran itu muncullah masalah ekonomi. Sangat erat pengangguran itu sangat erat dengan permasalahan ekonomi, dan nantinya setelah ada permasalahan ekonomi akan meningkatnya tingkat kemiskinan. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya dengan meningkatkan jiwa kewirausahaan. Lalu, apakah wirausaha itu? Wirausaha, menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Secara umum, wirausaha dapat diartikan sebagai seseorang yang berani berusaha secara mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya dan upaya meliputi kepandaian mengenali produk, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk menciptakan sebuah peluang usaha, mengadakan produk baru, memasarkannya, mengatur permodalan operasi untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai tinggi dengan segala resiko yang dihadapinya. Sebentar. Menurut para ahli, yang pertama menurut Prawiro Kusumo, pengertian wirausaha adalah mereka yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang dan perbaikan hidup. Menurut Edi Suasono, pengertian wirausaha adalah pengusaha, tetapi tidak semua pengusaha merupakan wirausaha. Wirausaha adalah pelopor dalam bisnis atau inovator, penanggung resiko yang mempunyai visi ke depan dan memiliki keunggulan dalam prestasi di bidang usaha.
Ciri-ciri wirausaha. Yang pertama, selalu berpikir positif, bersikap percaya diri, tegar mengambil setiap resiko, berjiwa pemimpin, dan selalu mengarah ke depan. Ini sebagiannya ya, masih banyak lagi. Karakteristik wirausaha itu diantaranya jujur, disiplin, kreatif, inovatif, dan juga tanggung jawab. Manfaat wirausaha. Tentu kita, kemudian meningkatkan lapangan kerja bagi orang yang memerlukannya, menolong masyarakat sekitar dengan usaha yang jelas dan terbuka aktivitas usahanya, kemudian terdapat peluang untuk menjalankan sebuah transformasi dan juga kesempatan dalam memperoleh laba tanpa batas. Berbeda dengan jika bekerja ya Bu, jadi kalau gaji itu udah dipatok segitu gitu. Kalau berwirausaha bisa tanpa batas ya. Tujuannya apa? Nah, tujuannya memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai kewirausahaan, melatih pendirian, tingkah laku, dan motivasi serta keahlian dalam menjadi wirausahawan, mengembangkan jumlah wirausaha yang mempunyai keunggulan baik, bisa meningkatkan jumlah kemakmuran masyarakat. Halo, Ibu Araya. Ada Bu. Nah, Iya. lanjutkan Bu. Ada. Ya, hadir Bu, hadir. Hadir. Dilanjut. Bentar. Lanjut Bu. Jarum ping. Kan sedang menyimak. Bu. Wirausaha itu hanya untuk orang dewasa? Tentu tidak ya Bu. Sebaiknya, ya siap. Sebaiknya wirausaha itu dikenalkan dari sejak dini, Bu, dari masa kanak-kanak. Ya, biasanya di sekolah-sekolah suka diadakan kegiatan wirausaha dari sejak TK. Sekarang sudah mulai ya adanya market day gitu yang seperti itu. Nah, itu sangat bagus. Nah, mengapa harus diperkenalkan kepada anak-anak? Anak-anak yang mengenal usia dunia wirausaha sejak dini akan mendapati manfaat untuk bekal masa depan kelak. Pada tahapan usia yang terbilang belia yang masih muda, anak-anak yang belajar menumbuhkan jiwa wirausaha akan tumbuh menjadi pribadi yang kreatif. Nah, kreativitas itu termasuk melalui berbagai ajang dan kegiatan wirausaha menjadi modal utama produktivitas dan kemandirian anak kala ia dewasa. Jadi dengan wirausaha itu tidak hanya anak mencari uang Bu, tapi karakter lain akan didapatkan gitu, akan terlatih misalnya kemandirian, tanggung jawab, kemudian kreatif gitu ya. Nah, manfaat pendidikan kewirausahaan untuk anak usia dini bukan lebih berorientasi untuk mendapatkan penghasilan. Nah, tidak hanya mendapatkan penghasilan semata, tidak hanya menuntut anak untuk mencari uang, melainkan dapat mengajarkan kepada mereka beberapa hal, yaitu seperti mengajarkan untuk tidak bersikap konsumtif. Jadi, ajarkan anak untuk tidak bersikap konsumtif, menumbuhkan daya kreativitas dan juga berinovasi, serta mengajarkan kemandirian bagi anak untuk dapat mencari solusi setiap permasalahan. Jadi, anak itu jangan setiap ada masalah kita yang menyelesaikannya, tapi biarkan mereka bagaimana nih solusinya. Nah, gitu diajarkan. Itu juga. Maaf Bu Evi, sebentar. Ya. Ini materinya tidak muncul di layar Bu. Ya Pak ya? Iya. Ya, coba diklik PDF-na Bu Evi. Ya. Materinya ya, bentar. Di layar ya. Di monitor tidak ada. Tuh ya, kela. Udah. Sebentar. Tidak ada di monitor ya, Bu ya? Bentar, Bu.
Gangguan. Oh, mungkin sinyal. Diulang. Ininya. Oh, jangan ini. Ibu maaf. Mangga, Bapak. Cuma, Materinya tidak muncul. ya. Sudah, Bapak mungkin ini sedang Iya, diperbaiki. sebentar ya. Teknis ya, Bu ya? Lagi. ATW. Iya. Owe. Tenang, Bu. Masih ada waktu. Ada? Dacan. Belum. Ada nggak, Bu? Ya, loading. Ya, loading. sedang loading, Bu. Sedang loading, Bu. Ya. Ya, ada, Bu. Sip, sip, Silakan. Sip. Lanjutkan, Bu. Mangga. Ya. Iya, mohon maaf ya. Dilanjutkan. Manfaat pendidikan kewirausahaan untuk anak usia dini bukan lebih berorientasi untuk mendapatkan penghasilan seperti yang saya bilang tadi. Jadi bukan berarti kita mengajarkan untuk anak untuk mencari uang, tetapi ajarkan jiwa-jiwa kewirausahaan itu sendiri. Nah, menurut Kak Seto, memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar berbisnis atau berwirausaha sejak kecil bukan berorientasi mencari uang, melainkan lebih untuk melatih kemandirian dengan mengandalkan kreativitasnya. Kak Seto menolak anggapan bahwa anak yang belajar bisnis sejak kecil akan menjadi mata duitan. Tujuan melatih kewirausahaan sejak dini lebih untuk memberikan kesempatan pada anak untuk tumbuh menjadi pribadi yang kreatif. Dengan kreativitas, anak bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Untuk bisa kreatif, anak harus tumbuh dalam suasana yang aman dan bebas secara psikologis. Aman berarti anak tidak banyak dicela atau dikritik berlebihan oleh orang tuanya. Bebas dalam arti anak diberi kesempatan untuk melontarkan ide, membuat terobosan baru. Nah, dikutip dari laman Sahabat Keluarga Kemendikbud, pada era globalisasi dan masyarakat ekonomi ASEAN, masyarakat saat ini dan masa depan dihadapkan pada ketatnya persaingan dan tantangan. Jadi, pendidikan kewirausahaan ini sangat penting untuk anak-anak menghadapi masa depan yang sangat ketat dengan persaingan dan juga tantangan. Nah, lalu bagaimana caranya menumbuhkan jiwa wirausaha? Tentunya sangat banyak sekali ya, Bu ya. Di antaranya tadi seperti saya bilang market day. Market day itu saya pernah dulu di sekolah karena kelas 6 kebetulan ada tema wirausaha. Jadi siswa membuat sendiri, tentu dengan bantuan orang tua ya, bedanya anak dengan dewasa. Kalau anak tentu dengan bantuan orang tua dan juga gurunya ya. Membuat sendiri produknya, kemudian membuat sendiri posternya untuk dibagikan dan juga brosur ya untuk dibagikan, kemudian membuat memasarkannya sendiri gitu. Mereka belajar. Jadi dari situ akan tumbuh karakter yang kreatif. Kemudian mandiri, ada jiwa kepemimpinannya gitu ya, dari market day saja itu satu. Kemudian waktu itu ada memang beragam nanti, mereka akan mendapatkan pelajaran. Ada yang memang mendapatkan keuntungan yang banyak, ada yang sedikit, ada juga yang rugi gitu ya. Nah, mereka dari situ bisa belajar kenapa saya bisa rugi, kenapa kelompok yang lain bisa mendapatkan keuntungan yang banyak gitu ya. Apa nih yang salah nih? Nah, ternyata ada yang memang belum mengerti gitu ya. Mereka tidak menghitung berapa modal yang mereka keluarkan, kemudian tidak menghitung berapa jadi nanti hasilnya jadi berapa gitu. Tidak menghitung. Nah, dari situ mereka dapat pelajaran. Akhirnya kan dievaluasi lagi gitu, apa yang salah. Kemudian ternyata tanpa saya perintah, tanpa saya
ini mereka yang mempunyai keuntungan yang besar karena waktu itu mereka jualan puding kalau tidak salah. Puding mereka sampai ada satu kelompok itu sampai kan beberapa kali gitu ya membuat pudingnya habis. Kebetulan rumahnya dekat dengan sekolah, jadi pas waktu istirahat itu habis satu kali berapa gitu ya. Kemudian dia bawa lagi dari rumahnya karena memang dia membuatnya banyak sampai dia mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat dari modal gitu ya. Nah, tanpa saya perintah keuntungannya itu dimasukkan ke infak masjid sebagiannya gitu lah. Nah kan itu jadi ada jiwa karakter yang lain gitu ternyata dari tidak hanya belajar mencari uangnya gitu ya. Nah diharapkan bisa seperti itu. Kemudian selain market day, anak-anak juga bisa belajar berwawancara dengan pelaku usaha. Mereka bisa belajar dari pelaku usaha di sekitar rumah gitu ya. Kalau misalnya sekarang lagi pandemi ya wawancara kepada pelaku usaha apa saja di sekitar rumahnya gitu. Kemudian bisa mengasah jiwa kepemimpinan anak ya yang seperti tadi. Kemudian melatih kecakapan hidup atau life skill. Kemudian bazar kuliner di medsos. Nah, kalau ini cocok nih di masa pandemi. Kita bisa membuat program seperti ini, bazar kuliner di medsos. Jadi mereka membuat sendiri produknya, kemudian dipasarkan di medsos yang mereka punya gitu, ya, atau di WA di apa saja gitu ya. Nanti paling ya tetangganya yang itu. Kemudian nanti membuat laporannya juga. Kemudian mendidik anak dengan memikirkan resikonya nih, apa nih gimana kalau tidak laku gitu ya. Selain ini masih banyak lagi upaya-upaya untuk menumbuhkan jiwa wirausaha yang lainnya. Misalkan kalau untuk anak kecil belajar jual beli nih, pasar-pasaran gitu di rumah ya untuk orang tua misalkan. Ini beli berapaan, kembaliannya berapa kan, matematikanya juga bisa gitu ya. Nah, seperti itu. Oh, satu lagi apa ya? Yang harus kita tanamkan kepada anak itu adalah mengubah mindset, ubah pola pikirnya gitu. Dari yang asalnya misalnya mereka tidak mau berusaha, ayo berusaha sampai kamu bisa gitu ya. Terus yang tadi tidak suka tantangan, ibu ini mah susah nggak mau gitu ya. Ajarkan mereka, ayo pasti ada solusinya, pasti ada solusinya. Nah gitu. Jadi jiwa wirausaha itu kan sangat banyak ya karakternya itu. Jadi tidak hanya untuk mendapatkan uang saja. Ya mungkin seperti itu. Mangga Ibu, masih ada waktu 6 menit lagi ya Bu. Sebelum ke sesi tanya jawab. Ya, tambahan ya. Kemudian mindsetnya juga harus bisa menerima kritikan. Jadi seorang wirausaha itu harus bisa menerima kritikan, kemudian mengevaluasi jika gagal seperti tadi. Apa nih yang salah kira-kira? Kemudian setelah gagal, ya kita harus beri motivasi kepada mereka. Ayo coba lagi. Jangan sampai ketika gagal mereka tidak mau berusaha gitu. Jadi harus ingin mencoba lagi gitu. Tanamkan kepada mereka, ayo kamu pasti bisa nanti gitu. Coba lagi. Kemudian saya butuh belajar lebih tekun gitu. Kalau tidak belajar nanti nggak akan bisa gitu ya. Harus seperti itu. Nah mungkin seperti itu Ibu. Bentar. Ya, cukup, Bu. Bu, tidak ada suaranya. Bu. Ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Evi Jamilah yang telah memaparkan materinya yang secara jelas sudah dipaparkan mengenai pentingnya kegiatan wirausaha untuk
anak-anak kita ya Bu dari sejak dini. Mungkin dari materi karena tidak ada tambahan lagi, kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab kepada para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan kepada pemateri. Kami persilahkan. Kami buka 3 pertanyaan saja mungkin ya Bu ya, karena waktunya untuk tanya jawab itu 15 menit mungkin. Silakan Ibu dan Bapak, mungkin ada yang mau bertanya. Ya, ada di kolom chat kayaknya Bu. Ya. Mangga Kak Bapak Jajat Sugianto, katanya ada pertanyaan, bagaimana wirausaha di era pandemi ini yang bisa diterapkan oleh peserta didik? Mangga Ibu. Ya, untuk mengajarkan wirausaha atau menanamkan jiwa wirausaha bagi anak, itu tentunya di era pandemi ini, di masa pandemi ini, tentunya itu tidak hanya kewajiban guru saja ya, tapi tidak hanya di masa pandemi, kita harus bekerja sama juga dengan orang tua, dan tentunya orang tua yang lebih banyak andil kepada anak-anaknya di rumah. Nah, dengan menanamkan misalnya untuk tadi seperti untuk kelas rendah, ya ajarkan mereka misalkan menabung ya, berhemat gitu ya. Kemudian misalkan ini tenanawan ke pasar, ke warung, pameser ke naon. Nah gitu ya, itu juga belajar nanti angsuran sabaraha. Nah sama, itu juga melatih untuk anak mempunyai jiwa wirausaha. Kemudian kalau saya kebetulan saya jualan online, kadang anak yang mengantarkan COD. tapi dari situ belajar gitu. Wah, ibu dapat artos gitu, ibu dapat uang gitu ya. Nah gitu, jadi mereka ada motivasi dari situ Pak. Kalau anak saya bahkan yang besar, ibu cenah badai icalan cupang. Nah, udah mulai ya, mungkin nggak tahu ya karena anak yang kedua juga sama, dia udah mulai memikirkan, oh nanti mau jualan ini, nanti mau jualan ini, atau mungkin nggak apa-apa selain jualan mereka juga bisa, ibu mau bikin blog, tolong buatin ajarkan mengedit video katanya ya gitu, tapi kan itu ada kemauan gitu ya. Nah seperti itu, ada usaha untuk bisa kreatif gitu mereka. Nah seperti itu mungkin. Kalau untuk anak kelas tinggi ya, kalau untuk di masa sekarang ya nggak apa-apa ngevlog gitu ya, ngevlog terus ajarkan juga mereka tidak hanya main game ya, tapi main game ininya sih kalau saya tidak ini sih, kalau main game mungkin seperti tadi Pak, bazar di medsos, membuat itu untuk tugas kelas 6 misalkan ada ya tema wirausaha, bisa seperti itu. Mangga ada tambahan untuk yang lain? Silahkan Pak Jajat Sugianto, mudah-mudahan puas ya dengan jawabannya. Juga bisa menggunakan ini platform digital sekarang kan banyak kayak Shopee, Tokopedia dan sebagainya ya. Iya. Online market. Gitu. Ya. Itu Pak Jajat. Ada tambahan yang lain mungkin? Ya silakan untuk pertanyaan yang kedua. Mungkin Neneng, Bu Fitria, mungkin ada pertanyaan untuk Ibu pemateri. Dari saya dulu mungkin ya Bu ya, saya ingin tanya nih kepada Ibu Evi nih, bagaimana untuk kadang kan anak itu ada, kalau anak ya gede mungkin anak tuh nggak malu atau gitu untuk berusaha gitu ya, apalagi untuk berjualan. Kadang kan ada anak itu yang malu atau gengsi mungkin. Nah itu bagaimana tuh cara mengatasi atau memberi pemahaman kepada anak agar itu apa aja, ini kan bukan untuk apa maksudnya menurunkan harga diri atau apa, ini kan kita jualan untuk belajar atau apa gitu. Jadi bagaimana caranya Bu?
Ya, memang ada ada anak-anak seperti itu. Seperti waktu market day, ada yang memang tidak mau berjualan di situ, jadi nyumput ya Bu. Nya, ayah memang ada yang seperti itu. Tapi karena apa lingkungannya kan yang lain pada jualan nih, jadi akhirnya mereka ikutan. Bahkan ada yang kan ada kelompok satu habis, kelompok dua ini masih banyak nih ininya barang dagangannya yang belum terjual. Eh, ada yang malu-malu memang tidak menawarkan itu karena mereka diem gitu ya, malu gitu ya. Tapi karena melihat motivasi yang lain sudah banyak terjual, akhirnya mereka datang gitu ya ke kantor gitu ya, kan tadinya di itu di lapang. Akhirnya mereka datang ke kantor menawarkan barang dagangannya gitu. Kalau untuk itu dimotivasi saja Bu, karena susah ya pakai ini aja. Kita memotivasi dengan kata-kata saja, mungkin seperti itu. Karena ini bukan hal yang buruk gitu ya. Karena ini kalau malu, kita harus punya malu ya. Karena kalau kita tidak punya malu, nanti kita bisa melakukan apa saja ya. Tapi ini kan bukan berbuat apa namanya? Bukan berbuat yang jelek gitu. Diberi modal awal ke Bu Epi ya. Iya, kayak latihan lah Abu Iisnya, Abi. Hebat jualannya itu, tidak keren. Memang harus dilatih Bu, untuk itu harus dilatih ya. Dan memang pasti ada, jangankan anak kecil Bu, kita juga kadang malu untuk menawarkan barang kita Barang gitu kita ya. Kita juga malu. Untuk promosi kadang kita malu, tapi kan ya itu harus dilatih terus gitu. Betul, Bu. Betul sekali Bu, kadang kita juga menawarkan barang. Iya. Karena kalau misalnya hobi juga, jadi kita tuh jadi nggak malu ya Bu, malah tambah semangat, apalagi kalau yang belinya itu banyak. Jadi jalan manuk sih anak. Segera terus. Ada Pak Alima pengen dan japranya, mangga promosi. Ya mungkin itu pertanyaan yang kedua. Mungkin masih ada pertanyaan yang lain. Silakan Bu, masih ada waktu dan masih ada satu pertanyaan lagi. Silakan. Mangga Bu Neneng. Bu Nurul. Mangga Bu Tarosan. Bu Narosan. Bu Nurul. Mikirnya Narosan lah. Ya. Tapi si nama langkung murang teh apa anak-anak itu bisa apa namanya? Bisa mengikuti itu ya. Kalau gurunya juga berwirausaha, kayaknya akan lebih sehat gitu. Ya. Ya, oh iya, satu lagi membuat poster juga ya Pak ya. Selain itu kan sekarang di Canva gitu ya, mereka belajar seperti itu, bisa kan ya membuat poster jualan di Canva gitu. Buat promo. Atau tidak hanya jualan, jasa juga. Iya, buat promosi. Seperti itu. Ya, Nah, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi dan waktunya juga sudah habis untuk sesi yang kedua ini. Baik, kita lanjut saja ke sesi yang ketiga, yaitu kesimpulan dari pemateri, dan mungkin langsung ditutup saja Bu oleh pemateri bahwa materi untuk hari ini sudah selesai. Mangga kepada pemateri untuk dapat menyimpulkan dan menutup sesi pematerian ini. Mangga Ibu Evi, kesimpulannya. Ya. Ya, menanamkan jiwa wirausaha sejak kecil itu sangat penting karena dapat apa namanya melatih karakter-karakter anak yang
karakter jiwa wirausaha yang luar biasa. Kemudian jiwa wirausaha itu tidak hanya melatih kepada anak itu tidak hanya untuk mencari uang, tetapi yang ditanamkan itu adalah karakter seorang wirausahanya. Apalagi di masa pandemi ini, itu agar mereka mempunyai kreativitas tinggi, inovasi untuk menghadapi tantangan di masa sekarang juga di masa depan. Ya, seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Mangga, moderator. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Evi Jamilah yang telah memaparkan begitu jelasnya tentang wirausaha sejak dini. Mudah-mudahan materi kali ini juga sangat bermanfaat bagi kita dan menambah ilmu kepada kita semuanya. Baik, sekian dari saya sebagai moderator. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya serahkan kembali acara ini kepada host, kepada Bapak Alida Jai. Kami persilahkan. Terima kasih Ibu Evi, Butin, dan juga audien yang sudah hadir di ruang virtual ini. Jangan lupa untuk mengisi link presensinya di kolom chat yang disiapkan. Sebelum ditutup, barangkali ada tambahan dari Ibu Instruktur, Ibu yang terhormat, Ibu Fitria. Ya, Bapak Ibu atau nuhun, luar biasa ya materi penjelasannya dari yang Bu Evi juga ya, emang betul Bu. Wirausaha tuh perlu ditanamkan ya sejak dari kecil gitu ininya. Ya hebat lah, bagus. Bagus materinya. Ya Bu, maaf mau mengingatkan Bu, nanti jam 1 ya Bu, itu masih kelompok kita ya, presenternya Bu Evi itu tentang dari Master ya. Wah, ditunggu Bu. Mantap nih. Ya. Siap. Ibu. Jam 1 Ibu. Saja mungkin. Sampai ketemu nanti jam 1. Siap-siap. Kalau udah ahli atau udah timnya ya, Pak Ali, Bu Evi, Bu Tina. Aduh, amin. Seiring waktu ya Bu. Belajar Bu. Amin. Alhamdulillah jadi bisa kalau belajar. Iya, Saya masih paham apa jadi bisa gitu. Ya, bermanfaat Bu. Terima kasih banyak. Bentar ya. Saya Sami. Sukses ya. Ya. Amin Bu. Mohon Ibu. Izin Ibu. Ya, terima kasih Ibu Mohon Bu, hatur nuhun Bu. Enggak Bu, hatur nuhun. Ya, Hatur baik. nuhun Bu. Kita bertemu di sesi berikutnya jam 13.00. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Evi, Iya. Oh iya bener. Abi anjing Bu Evi. Naon. Eta kumaha presentasi kepada saya di monitor ih. Eta dina presentasikan sekarang. Hei, ini dompet, udah ada dompet. Jalan dompet. Dompet. Tapi kan dia. Dia senang kayak japran di Gratis spesial. korma ya koma. Sudah Apa hiji mah japra saset. Ya, sip. gratis spesial. Nuhun, bener. Aduh. Orang amal kena Cibiru. Kayak orang reunian di Husni. Presentasikan sekarang. Terus Ya, kumaha sok. seluruh Sok atuh buntin latihan lah buntin. Window. Ya. Jendela Bu. Tasnya, ya rekamannya pada dicatat Jendela. jendelanya. Ya, bener nuhun. Ya Bu Neneng nuhun. Yo. Dadah nuhun. Ya.